berterima kasih kepadanya Allah Subhanahu wa taala yang meskipun hari ini sehubungan dengan wabah atau pandemi, kita masih tetap oleh Allah diberikan kemampuan untuk sama-sama dapat melaksanakan ibadah saum serta program-program yang lainnya. Mudah-mudahan kita memohon dengan kerendahan Allah segera memberikan jalan untuk kita bisa menghadapi atau mengatasi pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, sering dipakai ungkapan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Ketika setelah selesai dan ketika orang memasuki satu Syawal, meskipun kejadian itu adalah tidak setiap tahun, karena itu hubungannya dengan bagaimana kaum muslimin setelah perang pada bulan Ramadan dan mereka kembali dengan membawa kemenangan. Tapi itu menjadi umum, kalimat minal aidina wal faizina, selamat sudah kembali dan selamat sudah menang. Tentu saya di sini akan menyampaikan tujuan dan maksud puasa yang hubungannya apa dengan kemenangan. Kemenangan sama dengan juga unggul. Arti lain daripada kemenangan juga adalah sukses, juara, boleh dibilang begitu, berhasil, dalam kata yang lebih sederhana. Tentu setiap orang ingin keberhasilan, ingin kemenangan, kesuksesan, unggul, dan setiap orang ingin menjadi juara, banyak kelebihan dalam kata lain, atau mendapatkan keuntungan. Dan tidak setiap kita pun dari manusia yang ingin rugi dan merugi, kalah. Semua yang dicari adalah kesuksesan dan kemenangan. Tetapi kemenangan itu buah, kemenangan itu hasil. Bagaimana sebuah hasil, buah bisa terjadi kalau kita tidak menanam? Bagaimana seseorang bisa berpanen tanpa menanam? Itu kalau ungkapan atau tamsil yang dekat kepada pertanian. Dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan bayaran kalau mereka tidak bekerja? Bagaimana seseorang bisa menyembelih dari ternak-ternaknya kalau mereka tidak berternak? Simple dan sederhana saja. Sebuah keinginan, harapan, cita-cita untuk menjadi sukses itu tidak akan terjadi kalau tidak ada langkah yang wujud, tidak ada langkah yang nyata. Maka apabila mau panen, menanamlah, dan bila mau menyembelih, berternaklah. Sehingga hubungannya jelas bahwa agama ini bukan sulap. Agama ini bukan hanya sekedar dan sebuah kepercayaan belaka bahwa seseorang kita ketika penuh kepercayaannya kemudian dia akan berhasil. Tidak. Ketika full keinginannya kemudian dia akan berhasil, tentu tidak. Kita tidak akan dibawa oleh keinginan kita, tetapi kita
akan dibawa oleh pekerjaan kita. Keinginannya besar untuk bisa sukses, untuk bisa memanen, untuk bisa sejahtera, tapi pekerjaannya menuju dan sedang melakukan kemelaratan, kemiskinan, maka dia akan jadi orang miskin dan melarat. Ketika dia ingin pintar, ingin cerdas, tetapi tindakannya tidak menunjukkan dan tidak melakukan, malah menuju kepada kebodohan, ilmu yang ada pun akan hilang. Maka itu yang terjadi adalah kebodohan. Ketika seseorang ingin sukses tetapi tidak pernah melangkah apa yang harus dilakukan untuk menuju sukses, berhasil dan menang. Hari ini sangat terasa oleh masyarakat ya, yang tidak memiliki program menabung. Hari ini sangat akan terasa oleh masyarakat yang tidak memiliki program-program yang produktif ya, yang dekat, bertani, bercocok tanam, berdagang, kemudian berternak. Hari ini akan sangat terasa dengan adanya pandemi. Apalagi yang mereka yang menggantungkan kepada sektor jasa, sangat terasa hari ini. Kalau kita punya hanya satu sumber ya, yang meninggal hanya baru 1.000 lebih, belum beberapa ribu, tetapi puluhan juta sudah jatuh karena faktor kesulitan, karena mereka menggantungkan pada semua sektor jasa. Tanah kita masih luas, laut kita pun masih luas ya, tetapi berapa yang sudah bisa kita kelola menjadi tumbuhan dan menjadi ikan yang bisa kita ambil. Ini menantang negara bahari yang tidak pernah rakyatnya banyak makan ikan kecuali makan ikan asin. Negara bahari yang mahalnya minta ampun harga ikan. Kembali, rumus atau pola kesejahteraan itu akan kembali bukan hanya kepada pemerintahnya, tetapi bagaimana kembali juga kepada rakyatnya yang bisa berpikir cerdas, yang bisa berpikir mandiri, yang bahwa hidup adalah, kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Alaikum anfusukum, alaikum anfusukum. Tidak akan merugikan kalian. Semua orang tidak baik, semua orang malas. Ketika kita rajin menanam, ketika kita rajin belajar, ketika kita rajin ibadah, maka tetap saja kita pasti akan menjadi orang yang sukses dan beruntung. Ya. Alaikum anfusukum, alaikum anfusukum. Yang terpenting adalah diri kita. Buat apa satu Indonesia, bahkan satu dunia, orang menjadi soleh semuanya, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, tetap kita tidak menjadi orang yang beruntung. Itu intinya. Kembali kepada pemaknaan puasa, lebih kepada Allah melatih bagaimana setiap kita dapat mengelola. Yang mahal bukan hartanya, yang mahal bukan materinya, yang mahal bukan tanahnya, yang mahal bukan lautnya, tetapi kemampuan mengelola tanah, laut, udara, tetapi kemampuan mengelola umurnya, kemampuan mengelola keluarganya, bagaimana semua bisa menjadi produktif dan menghasilkan, bagaimana semua bisa menjadi soleh dan baik. Tidak butuh negara ini ya orang-orang yang tidak baik, yang dibutuhkan adalah kebaikan. Maka produksilah, maka cetaklah orang-orang yang baik itu dari mulai diri kita, dari mulai keluarga kita. Satu saat ini akan menjabat, satu saat akan menjadi orang yang menjadi memegang amanah. Bagaimana kita sebagai orang tuanya menciptakan, nah saya ingin kalau kamu satu hari nanti menjadi orang yang diberikan oleh amanah, berikanlah hak itu kepada rakyatnya. Tentu kalau kata itu bersambut dari setiap rumah, dari setiap ayah, dari setiap ibu, mendorong anaknya untuk menjadi soleh, maka bukan tidak mungkin negara ini akan cepat pulih
dan negara ini akan menjadi negara yang unggul, diisi oleh masyarakat-masyarakatnya yang produktif. Oleh karena itu, pemaknaan daripada kemenangan adalah kesuksesan, keberhasilan. Tetapi bagaimana kita bisa sukses, bisa berhasil tanpa punya langkah, tanpa punya program. Program menyangkut masalah pendidikannya, program menyangkut masalah tadi ibadahnya, program menyangkut masalah ekonominya yang harus real dan bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sekalian, tujuan dan maksud puasa adalah satu, bagaimana setiap orang menciptakan kemudahan. Karena tidak mungkin orang bisa berhasil, orang bisa bersukses kalau hal-hal yang baik saja masih susah, tidak mudah. Kalau mencuri lebih mudah, kalau korupsi lebih mudah, berdagang tidak mudah, bertani tidak mudah, berternak tidak mudah. Ini adalah sesuatu kebaikan. Kalau kebaikan tidak mudah kita lakukan, dan bahkan sebaliknya, hanya kesulitan yang kita mudah, keburukan yang kita mudah. Mau jadi apa kita dan keluarga kita? Berlatihlah untuk mudah melakukan kebaikan. Sepertinya sholat itu mudah, tetapi kalau tidak dilatih, karena jauh menjadi pencuri lebih mudah ketimbang berdagang. Tetapi kalau tidak dilatih berdagang itu jangan dianggap mudah. Sholat itu tidak mudah kalau tidak mau dilatih. Melatih anak soleh itu tidak mudah kalau tidak terlatih, kalau tidak belajar. Maka belajarlah untuk hal-hal yang mudah. Karena kemudahan itu akan menciptakan keberhasilan dan kesuksesan di kemudian hari. Kalau tidak mudah menanam, malah mudahnya menebang, gunung-gunung ditebang, sehingga airnya tidak ada, tidak bisa menjadi tanda hujan lagi. Apa yang akan dibuka di hari selanjutnya? Bayangkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mudah menanam, 5 tahun, 7 tahun, pohon kelapa itu sudah bisa kita ambil, sudah bisa kita petik. Berapa anak kita punya, berapa istri kita, belum lagi pohon-pohon yang lainnya. Belum kita bekerja, belum kita berdagang. Ambil semua sektor yang bisa menguntungkan kita. Mudahlah itu. Kalau mudah nongkrong, lebih mudah malas-malasan, maka akan apa jadinya kita itu? Itu tujuan Allah mensyariatkan puasa. Yang kedua, Allah juga bermaksud bagaimana setiap orang, karena hidup tidak terdiri hanya dari mudah, pada hidup dan kehidupan juga ada kesulitan. Bagaimana setiap orang bisa memecahkan, menghadapi kesulitan itu, bukan lari dari kesulitan. Kesulitan masalah pandemi, kemudian kalau orang semua mengunci pintu, lalu apakah hidup ini hanya pandemi? Di sisi lain ada masalah ekonomi, di sisi lain ada masalah kebutuhan-kebutuhan lain. Seharusnya dan seyogyanya bagaimana setiap orang diedukasi masalah pandemi ini. Ya. Bagaimana setiap orang bisa waspada dan menjaga jarak. Ya. Kemudian kalau semua menahan diri dan tidak ada pergerakan, tidak ada pekerjaan, tidak masuk ke masjid, manusia juga butuh rohani. Hidup bukan hanya melulu masalah pandemi dan ketakutan. Sama, apa yang aman pada kehidupan ini? Anda naik motor, pakai helm, tidak dijamin Anda tidak menabrak dan tidak ditabrak. Buat apa helm itu? Hanya untuk ketika Anda jatuh, Anda tidak langsung terserang pada kepala Anda, tetapi tidak menjamin jatuh. Ketika Anda naik pesawat, diikat Anda dengan seatbelt, dengan sabuk pengaman, tidak ada yang menjamin pesawat itu tidak akan jatuh. Lalu buat apa fungsi sabuk pengaman? Kalau ada gelombang, itu bisa menahan dan tidak dijamin. Kemarin meninggal di Kerawang, kasus Lion yang hampir 100 lebih. Semua mereka meninggal dengan seatbeltnya karena jatuh pesawatnya. Anda naik perahu, naik kapal, siapa yang menjamin bahwa kapal itu tidak akan tenggelam?
Kenapa Anda bawa pelampung? Kalau Anda jatuh dan tidak bisa berenang, minimal Anda bisa bekerja, bisa mengambang. Ya. Tidak menjamin Anda pakai masker kemudian Anda tidak tertular. Lalu kenapa pakai masker? Untuk jaga-jaga saja. Untuk kewaspadaan saja. Lalu kalau semua begitu takut, orang naik pesawat, orang naik udara, orang naik laut, tentu semua tidak akan bergerak. Dan tahu tidak, saat nelayan setiap berangkat diantarkan oleh istrinya, saya akan berangkat Bu untuk 3 hari, untuk 5 hari, untuk 7 hari, untuk sebulan. Dan tahu tidak, setelah waktu yang dijadwalkan pulang, istrinya menunggu di sisi pantai, mengharap suaminya selamat. Dan tidak sedikit ada beberapa yang tidak pulang kembali. Tetapi mereka meskipun tahu seperti itu, bahwa akan ada kematian yang mengancam karena turun ke laut, mereka tetap pergi untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Saya harap melalui forum ini, ibu-ibu, bapak-bapak berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Saya yakin pemerintah menginginkan sama seperti yang diinginkan rakyat. Bagaimana menjadi setiap rakyat itu yang sehat. Sama keinginannya, bagaimana pandemi ini tidak menyebar, ya. Oleh karena itu saya memahaminya seperti itu. Pemerintah tidak melarang kumpulannya, tidak ada yang salah dengan kumpulannya. Karena kalau pemerintah melarang berkumpulnya, tentu yang di pasar akan dibubarkan karena jauh kumpulan mereka lebih banyak. Tentu mereka yang di pabrik akan dibubarkan karena jauh mereka kumpulannya lebih banyak. Tetapi harapan pemerintah, harapan kita semua, bagaimana setiap orang punya kewaspadaan. Saya minta setelah selesai ini untuk tidak bersalaman dulu. Saya mengatur format, meminta kepada panitia nanti, di sini harus dijaga jarak, ibu-ibu di luar. Ya. Karena kepentingan kebutuhan akan rohani pun sudah susah ekonominya. Ya. Sudah putus pekerjaannya, kemudian tidak mendapatkan pengarahan secara rohani. Tentu ini tidak baik pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap gunakanlah selalu masker, ya, sebelum dan sesudah dinyatakan bahwa pandemi ini lolos. Dan kalau kemungkinannya pandemi ini, ya, bukan seperti virus cekak yang seperti bapak-bapak ketahui. Karena itu hanya selewat kalau virus cekak, kemudian dia menetap seperti virus influenza. Mudah-mudahan Allah membukakan vaksinnya segera. Ya. Amin ya robbal alamin. Tapi sekali lagi, berjalanlah kehidupan, ya, dengan bapak-bapak, waspada ke pasar kemana silakan, dan juga tetap berangkat ke masjid, bersujudlah kepada Allah di situ sambil kita berusaha dan sambil kita memohon. Ini adalah kemampuan bagaimana cara memecahkan kesulitan. Ya. Satu, harus dekat selalu dengan Allah. Karena ini ada pemiliknya hidup dan kehidupan ini. Ya. Orang yang sehat pun semua akan mati. Tidak ada semua makhluk kecuali semua akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajah, kata Allah. Dokter yang menyembuhkannya pun akan mati sama. Apa yang mesti kita takutkan? Kalau semua bahwa akan mati, paling tidak kita persiapan. Bagaimana kalau kita mati itu memiliki nilai? Bagaimana kalau kita mati itu mati dalam keadaan baik? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan baik. Yang ketiga, tujuan daripada puasa adalah untuk menciptakan kemampuan menghitung dan memperhitungkan. Tidak mungkin orang sukses tidak bisa menghitung. Tidak mungkin orang sukses tidak bisa berhitung. Apa yang harus dihitungnya? Umur, apa yang harus dihitungnya? Keluarga, apa yang harus dihitungnya? Apa yang Allah berikan dari harta? Apakah umur kita menjadikan kita orang baik? Keluarga kita menjadi orang-orang soleh, harta kita menjadi bermanfaat. Maka yakinlah, kalau itu sudah bisa dikelola, sudah dihitung,
itu akan menghasilkan, dan dari keluarga dan pribadi seperti itu ditunggu kehadirannya oleh masyarakat. Tidak butuh masyarakat orang yang tidak baik, yang butuh itu adalah yang baik, yang amanah. Maka hitunglah mereka. Yang keempat, maksud dan tujuan Allah menciptakan syariat puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, menjadikan semua orang mampu memprioritaskan Allah, menomorsatukan Allah. Semua selain dari Allah adalah nomor berikutnya. Kenapa? Udara yang kita hirup oksigen, istri yang kita dekap setiap hari, anak yang kita sayangi, harta yang kita pijak dari tanahnya dan rumahnya adalah semua miliknya. Kita butuh terhadapnya, kita butuh terhadap Allah. Kalau kita dan menjauhnya, bagaimana kalau hidup kita itu dibikin sulit? Bukan tidak mungkin. Dan siapa yang mengetahui ciptaan siapa virus corona ini, COVID-19 ini? Maka bersujudlah, mendekatlah kepada Allah sambil kita berusaha. Tujuan yang keempat, yang kelima, tujuan puncak adalah syukur. Tujuan puncak adalah menjadi orang yang bisa berterima kasih. Dan syukur itu diwujudkan dengan bisa berbagi kepada mereka yang masih kekurangan. Kenapa zakat fitrah setelah puasa ya, 30 hari, 29 hari? Karena disitulah syariat berbagi. Ilmunya, kemampuannya, materinya. Kemudian pada makom syukur, pada makom terima kasih, karena Allah tidak butuh pemberian apapun. Kalau Allah meminta zakat, Allah meminta infak, tidak untuk kepadanya, lalu kepada siapa? Apakah kita setor kepada malaikat, kemudian malaikat membawanya ke langit? Tidak. Tetapi hasil daripada infak dan zakat itu diberikan kembali kepada pembangunan manusianya, diberikan kembali kepada mereka yang miskinnya, yang fakirnya. Maka usai sudah. Manusia yang sukses itu 5 indikatornya. 1, dia mudah melakukan kebaikan. Ini akan menuju kepada sukses. 2, dia mampu menghadapi kesulitan, mengatasi kesulitan. 3, dia mampu menghitung. 4, dia mampu memprioritaskan dan menomorsatukan Allah. Nomor 5, dan dia tidak lupa bahwa puncaknya harus bersyukur, puncaknya harus berbagi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memiliki 5 indikator tadi. Amin ya rabbal alamin. Tentu para hadirin sekalian, kita memohon dan menjerit kepada Allah, ya Allah, bukakanlah kepada kami dan bangsa kami untuk bisa melalui ujian dan cobaan ini. Ya Allah, kami mohon dengan kerendahan kepadamu ya Allah, untuk Engkau menganugerahkan kepada kami hari ini kekuatan lahir, kekuatan batin, untuk Engkau dapat mengampuni kami dari semua kekurangan dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan kami berjanji setelah melakukan puasa ini, kami akan mengusahakan menjadi orang-orang baik. Ya Allah, berikanlah kami umur untuk dapat sampai bertemu kembali pada Ramadan tahun yang akan datang. Tapi kalau Engkau memutuskan lain sehingga kami harus pulang menghadapmu, maka terimalah iman kami, maka terimalah Islam kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa kaum muslimin wal muslimat. Kasihanilah kami, kasihanilah orang tua kami, kasihanilah mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan berikanlah kami
rizki untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikanlah rizki kemampuan kami untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta keturunan kami menjadi orang-orang yang terdepan mensponsori kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau tunjukkan baik kepada kami, hidayah kepada kami, jangan Engkau cabut lagi. Jangan Engkau cabut lagi kebaikan itu dari kami. Tetapkanlah kebaikan bersama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jagalah kami semua dari api neraka. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin, saya sampaikan dari khutbah ini. Saya ucapkan kepada bapak-bapak ibu sekalian, selamat beridul fitri, selamat kembali menjalani kehidupan dengan membawa dan mengusahakan target-target yang harus dicapai tadi, dari 5, dari saya, sekeluarga dan jamaah. Kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbirin. Alhamdulillah pelaksanaan sholat takbir